Sutra Teratai yang Menakjubkan. Bab 11. Kemunculan Stupa Mustika. Membuka dan menunjukkan pencerahan dari sifat Tathagata Garbha. Shinvasyang Sutra Teratai, episode 1255. Kondisi yang demikian adanya daripada tubuh Dharma dengan pencerahan agung diawali dengan sebersit cahaya yang menerangi keseluruhan penjuru timur. Secara sempurna menampakkan kalau para makhluk dan Buddha selalu sama persis, menunjukkan sepenuhnya akan keajaiban dari kondisi batin pada para makhluk. Dengan sungguh hati memahami. Kondisi yang demikian adanya daripada tubuh Dharma dengan pencerahan agung. Kondisi dari Buddha adalah telah mencapai maha pencerahan dan maha tersadarkan. Dharma yang Buddha babarkan semuanya adalah prinsip kebenaran, kebenaran sejati dan Dharma yang menakjubkan. Tubuh Dharma, semua orang harus mengingatnya. Sebutan untuk tubuh Dharma adalah prinsip kebenaran. Satu Dharma sejati adalah kebenaran sejati yang memenuhi segala alam Dharma pada alam semesta ini. Sang Buddha sudah tercerahkan, memenuhi segala alam Dharma pada alam semesta ini, menyatu dengan sifat hakiki tatata. Di dalam kondisi tersebut, Sang Buddha di puncak burung nasar saat membuka dan mengungkapkan Sutra Teratai, beliau bersamadhi, memancarkan cahaya. Cahaya halus di antara kedua alis menerangi seluruh 18.000 tanah Buddha di penjuru timur. Ini adalah di awal bab pendahuluan. Kalian mestinya ingat. Jadi, sebersit cahaya menerangi penjuru timur seperti demikian, ini adalah hendak menunjukkan Buddha di masa lalu membabarkan Dharma selama 40 tahun lebih ini sudah berlalu. Sekarang juga sudah seharusnya menyempurnakan tujuan utamanya di kehidupan ini. Ajaran sempurna ini harus ditampilkan. Harapan Sang Buddha adalah datang ke dunia. Ada satu tujuan utama. Tujuan utama ini belum selesai. Sekarang akan disempurnakan di persamuhan puncak burung nasar. Menyempurnakan niat ini. Jadi, secara sempurna menampakkan. Apakah niat ini? Kata-kata pertama Sang Buddha di awal mencapai pencerahan, perasaan yang pertama, sungguh menakjubkan, sungguh menakjubkan. Semua makhluk di bumi ini memiliki sifat dari kebijaksanaannya Tathagata. Ini adalah di awal Sang Buddha mencapai pencerahan. Ketika itu, menyadari bahwa semua makhluk di bumi memiliki kesetaraan dengan Buddha, yaitu sifat hakiki Tathagata. Hanya saja, para makhluk tidak mengetahui dan tidak menyadari, tidak memahami dan tidak tercerahkan. Inilah yang Sang Buddha berharap ingin membuat semuanya mengetahui dan menyadari, memahami dan tersadarkan sepenuhnya. Ini adalah harapan mendasar dari Buddha, sehingga secara sempurna menampakkan kalau para makhluk dan Buddha selalu sama persis. Mengenai batin, Buddha dan para makhluk tiada bedanya. Sejak masa kalpa sebanyak butiran debu, sejak masa tanpa awal sudah seperti ini. Oleh karena itu, Buddha di persamuhan puncak burung nasar menunjukkan sepenuhnya akan keajaiban dari kondisi batin pada para makhluk. Seperti inilah batin Buddha. Beliau berharap setiap makhluk hidup memiliki niat untuk memahami kondisi batin ini. Oleh karena itu, sebelum Buddha membabarkan Sutra Teratai, beliau sudah membabarkan Sutra Teratai tanpa diucapkan. Sebelum beliau membabarkan, beliau memancarkan sinar yang menyinari 18.000 negeri timur.
Beliau berharap pengajaran sempurna dari ajaran kendaraan besar ini dapat dimulai dari penjuru timur, dijaga dan diwariskan ke dunia. Sutra Teratai tanpa diucapkan. Sebelum membabarkan Sutra Teratai, telah membabarkan Sutra Makna tanpa batas. Berikutnya, membabarkan Sutra Teratai tanpa diucapkan, untuk menegaskan sutra sebelumnya, yaitu Sutra Makna tanpa batas. Adalah sangat mendalam, benar-benar sangat mendalam. Sutra ini benar-benar sutra yang sangat dalam. Sekarang, dalam Sutra Teratai, beliau menjelaskannya dengan sangat detail, sangat-sangat dalam. Dengan Dharma yang sangat dalam ini, ternyata Dharma ini adalah Dharma untuk menolong orang di seluruh dunia, asalkan dimulai dari menyelamatkan batin. Semua makhluk hidup memiliki sifat hakiki kebudaan setara dengan Buddha, konsisten dari awal hingga akhir selalu sama persis. Ternyata demikian, hanya saja kita manusia awam tidak dapat menghayati dan memahaminya. Sang Buddha dalam Sutra Teratai ingin sempurna. Dari kekosongan dan keberadaan, kebenaran sejati menggabungkan semuanya. Dalam Sutra Teratai, semuanya ada diungkapkan atau ditunjukkan. Inilah jalan tengah. Kita seharusnya tidak melekat pada kekosongan dan juga tidak melekat pada keberadaan. Adalah kekosongan sejati dan keberadaan menakjubkan. Adalah obat mujarab yang sesuai untuk dunia. Harus dimulai dari mencerahkan diri kita sendiri. Setelah tercerahkan akan diri kita sendiri, semua orang memiliki sifat hakiki yang demikian adanya, agar semua orang dapat menghayati dan memahaminya. Karena ada orang-orang yang mencapai pencerahan hakiki kebudaan. Tentu saja, semua orang juga dapat mencapai mahasadar, memahami dan menghayati jalan agung. Setiap orang semuanya dapat berpadu menjadi satu dengan alam semesta. Prinsip kebenaran ini seharusnya semua orang dapat memahaminya dengan jelas. Tapi, karena lapisan-lapisan, berlapis-lapis, kegelapan batin sendiri yang menghalangi diri sendiri. Setiap hari setelah selesai membabarkan Dharma, semua orang telah selesai mendengarkan Dharma. Itu adalah semoga mampu mengikis habis tiga rintangan dan segala noda batin. Semoga memperoleh kebijaksanaan dan memahami kebenaran sepenuhnya. Semoga seluruh rintangan karma lenyap adanya. Dari kehidupan ke kehidupan senantiasa berjalan di jalan bodhisattva. Memang benar, dari kehidupan ke kehidupan senantiasa berjalan di jalan bodhisattva. Ada berapa banyak rintangan di dunia? Sangat banyak rintangan, tapi kita harus dapat menerapkannya. Niat pikiran yang murni dan tidak ternoda masuk ke dalam kerumunan orang, tidak terpengaruh oleh kerisauan dari kerumunan orang yang merintangi kita. Tentu saja kita perlu melenyapkan rintangan karma kita. Ketika menghadapi begitu banyak para makhluk, membawa gelombang demi gelombang kesulitan, setiap pikiran kita harus tenang, hening, dan murni. Kita sendiri yang harus mensucikan setiap pikiran kita dan melenyapkan semua noda batin kita. Kita baru bisa memahami dengan jelas prinsip kebenaran sebelumnya, maka kita harus bersungguh hati. Buddha membabarkan Dharma juga sangat bersungguh hati, sehingga mulai dari bab pendahuluan, Buddha terlebih dahulu membabarkan Sutra Makna tanpa batas.
Kemudian, sutra teratai tanpa diucapkan, di mana dia memancarkan cahaya dan menampakkan pertanda baik, menerangi 18.000 negeri di bagian timur. Ini adalah menampakkan wujud. Terus mulai dari bab metode terampil, terus memuji sifat kebijaksanaan Tathagata. Kebijaksanaan Tathagata yang halus dan menakjubkan. Terus memujinya. Sifat kebijaksanaan Tathagata kembali pada kebenaran sejati dari segala sesuatu di alam semesta. Namun, orang-orang yang di tempat tidak dapat memahaminya. Sariputra adalah terunggul dalam kebijaksanaan, sehingga dia bisa memahami maksud Buddha. Segala sesuatu di alam semesta ini menerima dan memasuki sebersih niat pikiran dari Buddha mencapai maha pencerahan. Karena itu, kebijaksanaan Buddha, kebijaksanaan yang mencakup segalanya di alam semesta. Kebijaksanaan yang mencakup segalanya, semuanya telah disadari oleh Buddha. Prinsip kebenaran yang tercerahkan. Namun, bagaimana untuk menganalisa prinsip kebenaran ini? Sariputra memohon 3 kali. Buddha menghentikannya 3 kali. Berhenti, tidak perlu katakan lagi. Mengapa begitu? Karena bagian sutra ini sangat dalam dan dalam, sulit untuk dipahami. Para makhluk tidak dapat menyadarinya, tidak dapat memahaminya. Sekali tidak hati-hati, maka kesalahan sehelai rambut bisa menyebabkan penyimpangan ribuan mil. Sehingga Buddha sangat hati-hati. Sariputra tidak menyerah. Dia ingin sepadan dengan batin Buddha, sehingga kembali memohon. Baru bisa menyadari bahwa Buddha adalah demi menginspirasi semua orang. Agar keraguan hati semua orang, Buddha mulai ingin menginspirasi. Namun, ingin setiap orang memiliki tekad. Sehingga Buddha berhenti dan berhenti lagi. Setelah berhenti 3 kali, baru mulai memungkinkan semua orang teguh dalam keyakinan, karena para makhluk sulit untuk ditaklukkan. Jika ingin mendengarkan kitab sutra ini, para makhluk sulit untuk mengetahui dan memahaminya. Sangat sulit. Semuanya harus memiliki kesabaran. Harus menaklukkan kekeras kepalaan dari pengetahuan dan pandangan diri sendiri. Diri sendiri, jika tetap melekat pada pengetahuan dan pandangannya sendiri, tidak ingin untuk membuka pintu hati diri sendiri, maka tidak akan mampu untuk dapat langsung menerima pengajaran dari Sang Buddha. Oleh sebab itu, dalam bab metode terampil, Sang Buddha tiada henti memuji sifat kebijaksanaan Tathagata. Sariputra mewakili orang banyak untuk memohon Dharma. Buddha telah menyetujuinya. Dari sini, awal mulai mengesampingkan pintu metode terampil. Di masa lalu adalah pintu metode terampil. Di dalam prinsip kebenaran metode terampil, menjelaskan mengenai keberadaan dan berbicara mengenai kekosongan. Ini adalah di masa lalu demi untuk menarik para makhluk, agar mereka dapat memahami prinsip kebenaran di dunia. Kemudian, prinsip kebenaran setelah dianalisa, murni tanpa ternoda, murni bagaikan ruang hampa. Oleh sebab itu, segalanya adalah kekosongan. Para makhluk selama periode Vaipulya Prajna di dalam fenomena kekosongan Dharma. Arah, seharusnya mau berjalan menuju kemana? Alam semesta dan alam Dharma begitu kosong dan luas. Arahnya di mana? Sedikit saja menyimpang, arahnya sudah melenceng salah. Oleh karena itu, maka harus menggunakan lagi berbagai macam perumpamaan.
agar semua orang perlahan-lahan meyakini dan memahami, bermaksud baik dan bersusah payah. Dengan demikian, menggunakan bab demi bab terus hingga bab Guru Dharma. Sang Buddha sangat berhati-hati, membuat orang mengetahui tempat di mana sutra teratai berada, adalah tempat seluruh tubuh Buddha berada. Seluruh tubuh ini adalah ajaran sempurna, yakni prinsip kebenaran dari seluruh alam semesta dan alam dharma, tempat yang dapat diterima. Jadi, menginginkan semua orang sangat berhati-hati untuk menerima kitab sutra ini. Harus menghormati dan meyakini, harus memiliki keyakinan mendalam. Pada bab Guru Dharma, Sang Buddha terus-menerus mengingatkan kepada orang yang menerima kapasitas yang sesuai. Orang yang berkapasitas sesuai untuk menerima ajaran, yakni Bodhisattva Baisayaraja. Bahwa semua orang harus sangat jelas bahwa betapa pentingnya sutra ini, kitab sutra yang penting bagi dunia. Setelah ini, Sang Buddha menginginkan kita untuk memperkuat pemahaman kita bahwa semua Buddha membabarkan ajaran yang sama. Para Buddha yang berada di masa lampau, Buddha Sakyamuni yang berada di masa sekarang, dan para Buddha di masa mendatang harus membawa ajaran yang sempurna ini ke dunia. Oleh karena itu, pada bab kemunculan stupa mustika mengungkap tubuh Dharma yang berdiam selamanya dari Tathagata. Tathagata, ajaran kendaraan yang demikian untuk datang ke dunia ini. Ini dinamakan Tathagata. Dharma ini adalah ajaran yang dibabarkan oleh para Buddha. Demikianlah Dharma yang sejati. Dharmakaya Tathagata yang kekal abadi. Alam Dharma yang tersebar di seluruh ruang semesta, semuanya mengandung prinsip kebenaran. Dan prinsip kebenaran tersebut adalah Dharmakaya dari seluruh Buddha. Oleh karena itu, langsung merujuk ke tanah suci sebagai balasan nyatanya, yaitu kondisi yang hening dan jernih. Bab kemunculan stupa mustika ini memperlihatkan tubuh Dharma yang berdiam selamanya dari Tathagata. Langsung merujuk pada kondisi yang tenang dan hening dari tanah suci sebagai balasan nyatanya. Ingin membuat para makhluk sejalan dengan pengajaran sempurna daripada kebenaran tunggal dari Buddha. Dharma keluar dari mulut Buddha, membuka dan menunjukkan agar para makhluk memahami dan memasukinya. Kondisi batin para Buddha adalah tanah suci Buddha, adalah balasan karma tanah suci Buddha. Ini adalah kembali ke kondisi batin yang tenang dan jernih. Oleh karena itu, mau membuat semua makhluk hidup bisa menyatu dengan satu pengajaran sempurna sejati dari Sang Buddha, mau menyatu dengan batin Sang Buddha juga adalah dengan prinsip kebenaran. Untuk secara keseluruhan, kembali ke prinsip kebenaran yang sejati. Satu pengajaran sempurna yang sejati. Oleh karena itu, satu tujuan Sang Buddha, satu tujuan utama adalah ingin membuka dan menunjukkan kepada para makhluk. Oleh karena itu, Dharma keluar dari mulut Buddha sendiri, datang untuk membuka dan menunjukkan. Kemudian para makhluk menyadarinya dan memasuki anak Dharma yang lahir dari mulut Sang Buddha. Dharma adalah dibabarkan dari mulut Sang Buddha. Para makhluk harus punya hati dan keyakinan yang sangat teguh, datang menerima semua pengajaran Dharma dari Sang Buddha. Dengan demikian, kita baru mempunyai metode untuk menghayati, menyadari, dan memasuki ajarannya. Para makhluk harus menyadari dan memasuki pandangan serta pengetahuan Sang Buddha.
Ini adalah yang semua kondisi yang disadari Sang Buddha. Bab sebelumnya, bab Guru Dharma, adalah bab yang ke-10. Selanjutnya adalah bab ke-11 dalam Sutra Teratai dari 28 bab. Disebut bab kemunculan stupa mustika. Sekarang, ini bab kemunculan stupa mustika adalah ingin mengungkapkan pengajaran ini. Kebijaksanaan daripada pencerahan awal muncul dari sifat Tathagata Garbha. Kebijaksanaan kita adalah kebijaksanaan menyeluruh dari Buddha. Semua orang pada dasarnya memiliki sifat dari Tathagata yang berada dalam lahan batin semua orang, yakni hakikat dari Tathagata Garbha yang berada dalam lahan batin semua orang. Membuka dan menunjukkan sifat Tathagata Garbha yang pada dasarnya dimiliki oleh setiap orang. Ini yang dimiliki semua orang, hanya saja ditutupi oleh selapis demi selapis kegelapan batin dan kerisauan. Sesungguhnya, semua orang pada dasarnya telah memiliki Tathagata Garbha. Tathagata pada dasarnya sudah ada dalam sifat hakiki kita. Itu adalah tatata kita, tersimpan dalam Tathagata Garbha kita. Semua orang memilikinya. Dalam bab kemunculan stupa mustika, disebutkan bahwa pada banyak kalpa lampau, ketika Bhagawan Prabu Taratna hampir memasuki parinirwana, memberitahukan kepada seluruh persamuhan agung, jikalau ada orang yang ingin memberikan persembahan pada seluruh raganya, hendaknya membangkitkan tekad untuk membangunkan sebuah stupa besar. Ini adalah Buddha Prabu Taratna sebelum memasuki parinirwana. Ikrar yang dibangkitkan dan dipesankan, berharap bahwa para makhluk setelah Buddha Prabu Taratna memasuki parinirwana bisa membangun satu stupa untuknya. Lantas, untuk apakah stupa ini? Tentu ada prinsip kebenaran dari Buddha Prabu Taratna. Maksud hatinya adalah pada dunia-dunia pada 10 penjuru dimanapun ada dibabarkan sutra teratai, dikarenakan mendengar adanya pembabaran sutra, stupa mustikanya akan muncul di hadapan guna memberikan kesaksian. Sekarang dikarenakan pada tanah ini Buddha membabarkan sutra ini, Buddha Prabu Taratna dapat mendengar dari jauh melalui kekuatan ikrarnya. Makanya muncul dari dalam bumi. Ini dikarenakan pesan Buddha Prabu Taratna ketika akan memasuki parinirwana. Bangunlah satu stupa besar buat saya pada 10 penjuru dunia yang dimanapun akan dibabarkan sutra teratai. Stupa mestika saya juga akan ikut mendengarkan dharma dan akan muncul di hadapan guna memberikan kesaksian. Kesaksian bahwa sutra ini sama dengan semua ajaran para Buddha. Para Buddha muncul di dunia ini menapaki jalan yang sama, yaitu memberi manfaat kepada para makhluk untuk mengatasi kekuruhan di dunia ini dan kegelapan batin para makhluk. Sutra ini adalah sesuai dengan kebutuhan dunia ini. Sang Buddha muncul di dunia ini karena sesuai kebutuhan para makhluk dan untuk membimbing para makhluk. Para makhluk paham bahwa metode membina diri adalah harus menapaki jalan bodhisattva. Sang Buddha membimbing para makhluk menapaki jalan bodhisattva. Maka, jalan bodhisattva, jalan yang dibuka para Buddha di dunia ini. Dharma dan jalan ini berasal dari Buddha. Mulut Buddha membentangkan jalan buat kita, agar kita tahu ke depannya bagaimana bisa kembali ke sifat hakiki jernih Tathagata. Kamu tinggal ikuti jalan ini.
Sutra adalah jalan, dan jalan harus ditapaki. Ikuti jalan ini. Ini adalah jalan yang juga dibentangkan dan ditapaki para Buddha di dunia ini. Semua ajaran para Buddha adalah sama. Sekarang, dikarenakan pada tanah ini, Buddha membabarkan sutra ini. Di dunia Saha sekarang ini, Buddha Sakyamuni sedang membabarkan sutra ini. Jadi, Buddha Prabhutaratna dapat mendengar dari jauh melalui kekuatan ikrarnya. Jadi, stupa muncul dari dalam bumi. Ini adalah untuk memberi kesaksian Buddha. Dharma yang dibabarkan Buddha Sakya, Sutra Teratai, di dalam bab kemunculan stupa mustika, ini adalah tujuan kemunculannya. Buddha Prabhutaratna juga datang untuk mendukung Sutra Teratai. Dimanapun Sutra Teratai ditegakkan, Buddha Prabhutaratna pergi ke sana untuk mendengarkan ajaran Buddha. Jadi, ini adalah ikrar dari Buddha Prabhutaratna. Ketika Buddha Sakyamuni membabarkan Sutra Teratai, stupa dari Buddha Prabhutaratna muncul dari dalam bumi. Tiba-tiba stupa Buddha Prabhutaratna muncul. Ini adalah ajaran yang akan kita bicarakan selanjutnya. Sekarang, semua orang mendengarkannya dulu. Pertama-tama, pahami dulu prinsip kebenaran dari munculnya stupa Buddha Prabhutaratna. Membaca naskah sutra untuk memahami prinsip kebenaran bahwa jalan Buddha adalah sama. Bab kemunculan stupa mustika. Bab kemunculan stupa mustika dimulai dengan naskah berikut. Pada ketika itu, di hadapan Buddha tampak sebuah stupa 7 mustika. Tingginya 500 yojana, panjang dan lebarnya 250 yojana. Muncul dari dalam bumi dan berdiam di angkasa. Sutra Teratai bab 11. Kemunculan stupa mustika. Pada ketika itu, merujuk pada waktu setelah Buddha selesai membabarkan bab Guru Dharma, Buddha berharap agar semua orang bisa membangkitkan tekad untuk menegakkan sutra, untuk menegakkan Sutra Teratai. Berharap agar kita bisa membaca, melafalkan, menulis dan menyalin, memahami dan membabarkan prinsip kebenaran ini, dan kemudian mempraktekkannya sebagai persembahan kepada Buddha, setelah Buddha sudah selesai mengajarkan prinsip kebenaran itu. Pada ketika itu, di hadapan Buddha tampak sebuah stupa 7 mustika. Saat itu merujuk pada ketika itu, ketika Buddha selesai mengajarkan bab Guru Dharma di hadapan Buddha. Merujuk pada di hadapan persamuhan Sutra Teratai, muncul stupa 7 mustika. Stupa 7 mustika, perumpamaan untuk batin dari Tathagata Garbha, adalah hakikat diri yang murni. Stupa 7 mustika adalah stupa dari Buddha Prabhutaratna. Stupa menunjukkan tingkatan dari atribut sejati sebagai tempat bersandar bagi tubuh Dharma. Stupa 7 mustika adalah perumpamaan untuk batin dari Tathagata Garbha. Batin dari Tathagata Garbha adalah sifat hakiki Tathagata, yaitu hakikat diri yang murni. Zaman Sang Buddha juga berada di dunia. Di dunia, apakah benar-benar sebuah stupa tiba-tiba muncul ke atas permukaan bumi? Prinsip kebenaran yang hendak diceritakan kepada kita adalah ini semua adalah perumpamaan. Stupa 7 mustika adalah batin dari Tathagata Garbha. Tathagata Garbha, batin dari sifat hakiki yang dimiliki oleh setiap orang, yaitu hakikat diri yang murni. Pada dasarnya, setiap orang memiliki sifat hakikat diri yang murni, Tathagata Garbha, yaitu stupa 7 mustika adalah stupa dari Buddha Prabhutaratna.
Stupa ini menunjukkan tingkatan dari atribut sejati. Dengan adanya stupa ini, berarti ada sesuatu yang nyata di sana, agar semua orang dapat melihat tempat itu. Ada sebuah stupa muncul dari dalam bumi. Sebenarnya, ini hanyalah sebuah perumpamaan. Adanya dharma sejati. Dharma sejati tersembunyi di dalam stupa, yaitu tersembunyi di dalam batin setiap orang. Di dalam Tathagata Garbha, ini menunjukkan kondisi batin setiap orang sebagai tempat bersandar bagi tubuh Dharma, yaitu tempat bersandarnya prinsip kebenaran. Itu adalah Tathagata Garbha. Dharma ini berada di mana? Meskipun memenuhi segala alam dharma pada alam semesta ini, orang awam tidak menyadarinya. Sebenarnya, sifat tatata dari orang awam juga sama, menyimpan kebenaran sejati dari segala sesuatu di antara langit dan bumi, yaitu kebijaksanaan, setara dengan Buddha. Pada hakikatnya sudah ada kebenaran sejati, tingginya 500 yojana. Stupa ini berapa tinggi? Tingginya 500 yojana. Perumpamaan untuk batin dari Tathagata Garbha yang tidak seiring dengan batin tercemarkan dari para makhluk. Tingginya melampaui 5 alam kelahiran kembali. Batin dari Tathagata Garbha kita sendiri bersama dengan ketidaktahuan, kerisauan, dan batin dari makhluk awam kita, saat ini adalah belum saling merespon. Kita pada dasarnya sudah memiliki batin dari Tathagata Garbha, tetapi para makhluk masih dalam tahap makhluk awam, yang terus tertutup oleh kegelapan batin. Hati yang ternoda ini tumpang tindih, tidak dapat saling merespon. Dengan sifat hakiki yang demikian adanya, tingginya melampaui 5 alam kelahiran kembali. Sifat Tathagata Garbha yang ada dalam diri kita adalah melebihi 5 alam kehidupan di atas. Apa yang disebut 5 alam kelahiran kembali? 5 alam kelahiran kembali juga dinamakan tempat berdiam bagi para makhluk dari 5 alam kelahiran atau disebut 5 alam kehidupan, yaitu alam neraka, alam setan kelaparan, alam binatang, alam manusia, alam dewa. Ini disebut 5 alam kelahiran kembali. Di dalam 5 alam kelahiran kembali, kebanyakan adalah makhluk awam yang hanya menciptakan kegelapan batin dan kerisauan, serta menciptakan segala jenis karma buruk, sehingga mereka terus bertumimbal di 5 alam kehidupan. 5 alam kelahiran kembali adalah 5 jalan, dan kekotoran batin makhluk awam adalah berada di 5 jalan ini, yakni 5 alam kelahiran kembali. Ini adalah batin yang ternodai dari makhluk awam, yang tidak dapat berpadu dengan Tathagata Garbha. Tathagata Garbha adalah yang telah melampaui 5 alam kelahiran kembali. Jadi, untuk menggambarkan 500 yojana, itu telah melampaui, sangat tinggi, 500 yojana. 500 yojana adalah 20.000 mil, tegak lurus melambangkan segala praktek pada tahapan benih sebab, sehingga buah pencapaian berisi berlaksa kebajikan. Dari tahapan benih sebab memandang ke arah buah pencapaian. Itulah makna dari tinggi. 500 yojana. 1 yojana 40 mil. 500 yojana adalah 20.000 mil. Sangat tinggi. Ditegakkan secara lurus. Ditegakkan sedemikian, melambangkan segala praktek pada tahapan benih sebab. Kita dengan cara ini hanya ada satu jalan bagi kita untuk terus maju.
Jalan bodhisattva ini hanya satu, adalah 6 paramita dan puluhan ribu prakteknya. Maka buah pencapaian berisi berlaksa kebajikan. Buah pencapaian kebudaan berasal dari benih sebab bodhisattva. Segala praktek dalam tahapan benih sebab, 6 paramita dan puluhan ribu prakteknya, ini membutuhkan waktu sangat panjang. Mempraktekkannya di jalan bodhisattva. Jalan ini sangat lurus dan panjang. Maka, dari tahapan benih sebab memandang ke arah buah pencapaian. Kita berjalan ke arah benih sebab, berjalan lurus akan sampai kepada tahapan buah keberhasilan yang kita inginkan, yaitu kondisi tahapan Buddha. Maka, dari tahapan benih sebab memandang ke arah buah pencapaian. Ini adalah makna dari tinggi. Pahala kebajikan Buddha sangat mulia, sangat tinggi. Ini adalah tujuan kita dan tersimpan dalam batin dari Tathagata Garbha Pagoda Mestika. Dalam batin setiap orang terdapat sebuah pagoda puncak burung nasar. Baik-baiklah membina diri dalam pagoda puncak burung nasar ini. Di dalam pagoda tersimpan sifat hakiki dari Tathagata Garbha, maka tingginya ada sedemikian. Panjang dan lebarnya 250 yojana, merujuk pada Tathagata Garbha sebagai esensi dari sifat sejati dari 25 alam keberadaan. Panjang dan lebarnya, wujud dari dasar stupa. Panjang dan lebar 250 dalam ukuran yojana sekitar 10.000 mil. Berhasil melatih tubuh Dharma dan menjadikan sila sebagai esensi. Tathagata Garbha menyimpan esensi dan sifat sejati dari 25 alam keberadaan. 25 alam keberadaan akan dijelaskan nanti, karena akan memakan waktu yang lama. Bagaimanapun, esensi ini sangat luas. Panjang dan lebarnya wujud dari dasar stupa. Panjang dan lebar 250 dalam ukuran yojana sekitar 10.000 mil. Berhasil melatih tubuh Dharma dan menjadikan sila sebagai esensi. Jadi, panjang dan lebarnya mengacu pada wujud dasar dari dasar stupa. Tidak peduli tingginya ataupun lebarnya, ini adalah penampilannya. Jadi, panjang dan lebar 250, ini berarti ada 10.000 mil. Panjang dan lebarnya 10.000 mil. 250 yojana adalah 10.000 mil. Jadi, berarti panjang dan lebarnya bersesuaian. Berhasil melatih tubuh Dharma dan menjadikan sila sebagai esensi. Dalam pelatihan kita, untuk mencapai Dharmakaya, kita harus menjunjung tinggi sila. Sila adalah landasan kita. Sila dapat menjaga kita dari kesalahan dan memberhentikan kejahatan. Hal-hal salah yang kita lakukan harus segera dihentikan. Dalam tingkah laku kita telah melakukan kesalahan. Kita menyebabkan orang lain merasa tidak senang. Dan menjalin jalinan jodoh yang tidak baik dengan orang lain, ini tidak benar. Kita segera menghentikannya. Tindakan kita tidak boleh menyimpang sedikit pun. Kita harus selalu waspada terhadap kesalahan dan menghentikan kejahatan. Sesuatu yang salah kita lakukan harus segera dihentikan. Kita perlu senantiasa waspada untuk mencegah diri melakukan kesalahan yang sama untuk kedua kalinya. Salah seorang murid dari Konfusius yang bernama Yan Hui
tidak melakukan 2 kali kesalahan yang sama. Dia tidak pernah melakukan sebuah kesalahan sebanyak 2 kali. Jika Konfusius sudah berkata yang pertama kali kepadanya, "Kamu salah jika begini, perlakuan seperti ini tidak benar," maka dia akan segera berhenti melakukannya. Di kemudian hari, saya tidak akan mengulangi perlakuan ini lagi. Jadi, Yan Hui, dia tidak melakukan 2 kali kesalahan yang sama. Kita semua juga haruslah demikian. Mempelajari ajaran Buddha pun haruslah demikian. Yang paling baik adalah jika bisa sekalipun jangan sampai melakukan kesalahan atau perbuatan yang kurang elok. Apalagi jika mengulangi pelanggaran tersebut, berbuat kesalahan lagi, melakukan perbuatan yang kurang elok kembali, maka kegelapan batin dan kerisauan terus-menerus menutupi. Jadi, kita harus menjadikan sila sebagai tubuh saat kita melatih diri. Tubuh sila merupakan bagian yang sangat penting. Sehari-hari ketika berkata-kata dengan mulut dan lidah ini, maupun ketika menggerakkan tangan dan kaki ini, atau membangkitkan sebersit demi sebersit pikiran, semuanya sama. Kita harus sangat berhati-hati. Ini semua adalah tubuh sila kita. Jadi, menjadikan sila sebagai tubuh. Sila bagi Sravaka sebanyak 250. Sekarang membukakan kendaraan kecil untuk sama-sama kembali ke jalan kebudaan. 3 latihan sila, samadhi, dan prajna dimunculkan pada citra penampilan. Makanya dikatakan kalau dasar dari stupa memiliki ukuran demikian. 4 sikap bermartabat juga memiliki angka demikian. Makanya dikatakan panjang dan lebarnya 250. Sila bagi Sravaka sebanyak 250. Sekarang membukakan kendaraan kecil. Dharma, ajaran kendaraan kecil telah dibuka. Dulu, semua orang ada di dalam ajaran kendaraan kecil. Tetapi sekarang, ajaran kendaraan kecil telah dibuka untuk sama-sama kembali ke jalan kebudaan. Kita tidak hanya dalam 250 sila ini, juga ada dalam 500 sila. Tidak hanya dalam 500 sila, ada ribuan dan puluhan ribu sila. Sila yang tak terhitung jumlahnya, semuanya tidak boleh membuat kesalahan. Demikian perlahan-lahan, untuk sama-sama kembali ke jalan kebudaan. Ini adalah sila, samadhi, kebijaksanaan. 3 latihan tanpa kebocoran. Tidak boleh setelah mendengarkan dharma, lalu lepaskan. Setelah selesai mendengarkan, harusnya menggunakannya di dalam hati. Oleh karena itu, dimunculkan pada citra penampilan. Sikap kita, apakah Anda telah melatih diri atau tidak? Apakah kita ada melanggar sila atau tidak? Ini dalam sikap kita dapat membuktikan apakah kita telah mendengar sila atau tidak. Itu tergantung pada diri kita sendiri. Makanya dikatakan kalau dasar dari stupa bahwa ada 250 yojana seperti ini, yaitu mereka harus begitu luas. Ini berarti sila kita harus mengetahui bahwa harus memiliki sila yang demikian. Oleh karena itu, memiliki ukuran demikian. 4 sikap bermartabat juga memiliki angka demikian. 4 sikap bermartabat kita dalam tindakan kita, ucapan kita, setiap niat pikiran yang muncul, semuanya ada di dalam 4 sikap bermartabat. Kita semuanya harus sangat bersungguh hati. Jika tidak, setelah melihatnya, benar-benar akan sangat bersedih hati. Makhluk awam, mengapa kita harus setiap hari, setiap saat selalu ingin menjadi makhluk awam? Tidak bisakah kita bergegas mengambil kembali pikiran fana kita dan bergegas mencari keberadaan Buddha dan Bodhisattva? Kita mengejar dan mengikuti.
Untuk itu, kita semestinya baik-baik bersungguh hati di dalam kehidupan sehari-hari pada 4 sikap bermartabat. Jadi, panjang dan lebarnya 250 yojana. Lebar, panjang, ada seperti ini. Kita harus menjadikan sila sebagai landasan kita. Sila-sila itu adalah 250 yojana ini, yang disebut 25 alam keberadaan. Sangat banyak sila yang tidak boleh kita langgar. Kita harus menganggapnya sebagai landasan kita, muncul dari dalam bumi dan berdiam di angkasa. Stupa Mustika, melihat 7 stupa mustika, begitu tinggi dan begitu lebar, mereka muncul dari dalam bumi dan berdiam di dalam kehampaan. Muncul dari dalam bumi dan berdiam di angkasa, berkenaan dengan wujud penampilan adalah mudah disaksikan, sedangkan berkaitan dengan dharma adalah muncul dari dalam ladang batin, berdiam dalam kekosongan dari maha nirwana yang paling akhir. Menandakan wujud ini, menggunakan wujud ini untuk membabarkan, lebih mudah dipahami. Demikian mengumpamakan, pagoda muncul, wujud ini mudah dilihat. Berkaitan dengan dharma, jika dengan dharma membabarkan, yaitu muncul dari dalam ladang batin. Setelah mendengarkan bab guru dharma, seharusnya semua orang harus dari lahan batin memunculkan stupa 7 mustika. Horizontal dan vertikal seharusnya melampaui tempat berdiam dari para makhluk pada 5 alam tumimba lahir. Batin kita jangan berada pada tempat berdiam dari para makhluk pada 5 alam tumimba lahir. Kita seharusnya melampaui tempat berdiam dari para makhluk pada 5 alam tumimba lahir. Kita seharusnya melampaui 5 jalan, sehingga dari batin menunjukkan dharma, dari wujud membabarkan, yaitu pagoda berharga. Dengan dharma menandakan itu yang muncul dari batin, berdiam pada maha nirwana. Kita seharusnya menenangkan batin. Batin harus tenang. Batin jangan tergoyahkan. 4 budaya humanis kita harus dijaga baik-baik. Muncul, ibarat batin dari Tathagata Garbha yang muncul dari rintangan kerisauan seperti pandangan dan pemikiran keliru serta lainnya. Berdiam di angkasa, ibarat berdiam dalam atribut sejati dari kekosongan sejati. Muncul, yaitu ibarat batin dari Tathagata Garbha. Dilihat dari pandangan, perenungan, dan kerisauan. Kerisauan dari pandangan, perenungan, delusi, dan lain-lain yang merintangi kita, sehingga kita tidak dapat menampakkan diri. Manusia awam dengan berlapis-lapis kegelapan batin merintangi kita. Pandangan, perenungan, dan kerisauan, delusi sebanyak butiran pasir, demikian merintangi kita. Berdiam di alam semesta, yang mengumpamakan berdiam dalam atribut sejati dari kekosongan sejati. Inilah Buddha. Para Buddha berdiam dalam atribut sejati dari kekosongan sejati. Itu merupakan kondisi tingkat Buddha. Dalam kekosongan adanya menakjubkan. Sehingga stupa mustika muncul dari dalam bumi, yaitu adanya masa lampau, karena Buddha pada masa lampau. Tathagata Prabhutaratna yang datang sendiri untuk mendengarkan Dharma, yaitu Buddha pada masa lampau datang mendengarkan Dharma, guna membuktikan keunggulan dan keajaiban dari sutra ini, untuk membuktikan ajaran menakjubkan dari sutra ini. Tentu saja, Buddha Prabhutaratna pada masa lampau datang mendengarkan Dharma.
Di dalamnya juga terkandung prinsip kebenaran yang besar, begitu dalam, begitu luas, yang vertikal, dalam dan tinggi, yang horizontal, lapang dan luas. Prinsip kebenaran demikian kita seharusnya memahami. Prinsip kebenaran ada di mana? Tersembunyi dalam batin tata gata garba. Ada pada batin setiap orang. Hanya saja, kegelapan batin kita terus menutupi, sehingga kita mendengarkan ajaran Buddha, mempelajari ajaran Buddha, kita harus senantiasa lebih bersungguh hati.